keracunan zikir itu nggak ada. Keracunan wirid itu nggak ada. Yang ada dia berwirid tanpa mursyid lalu keracunan oleh was-was syaitan saat dia berzikir. Wasi'ani qalbu abdi mu'min. Yang dapat menampung nama sifatku hanyalah qalbu hambaku yang mukmin. Kita masuk ke muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimahnya aja udah dahsyat ini. Alhamdulillahilladzi bi sanadina muttasil al-imam Muhammad Karim Samman kutubil aqwan qala Bismillahirrahmanirrahim wa bi thiqati alhamdulillahilladzi tahhara quluba ahbabihi bi madadil musyahadati tathhira. Segala puji milik Allah yang membersihkan kolbu kekasih-kekasihnya. Jadi kolbu siapa yang dibersihkan? Jadi kekasih Allah dulu. Ciri-ciri kekasih sering ingat dan sebut nama kekasihnya. Hari ini sudah berapa kali nyebut nama Allah? Semakin sering nyebut nama Allah, semakin bersih kolbunya. Ya, bukan amin pasti. Amin lagi sensitif sekarang. Dengan apa? Bimadadil musyahadat tathira, dengan anugerah musyahadah, penyaksian kolbu, tathira, dengan benar-benar dibersihkan. Wahabbahum lima jitabahum ila hadratihil aliyah faidan wa in'aman kathira. Maka Allah nanti akan mengundang mereka, memilih mereka ke hadirat Allah. Apa yang disebut hadirat? Hadirat itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, hadir. Jadi kalau disebut hadirat Allah, itu maksudnya majlisnya Allah. Majlisnya ada nggak dalilnya? Ada ya, di hadis Imam Bukhari, hadis qudsi, Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk, teman majlis orang yang menyebut, mengingat aku. Ya. Berarti kalau lebih dari menyebut dan berzikir yaitu kenal, bahkan cinta, kalau sudah cinta bukan lagi jalisun man dzakarani. Ya, akulah teman dia. Bukan hanya sekedar teman nongkrong, tapi dibawa kemana-mana. Ya, walaupun tubuh di bumi terlihat bekerja di kantor, mungkin kena macet setiap hari, atau di depan laptop setiap hari, kolbunya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adkhalahum hima izzatihi wa ja'ala kala kullan minhum ala ba'di ma'lumatihi amira. Ya. Lalu memasukkan mereka ke dalam benteng keagungannya dan menjadikan semua mereka ala ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian lain pemimpin. Wa atalahum ala ta'thiratil asma wa sifat. Lalu sebagian mereka ini Allah izinkan untuk mengetahui efek kalau belajar tentang nama dan sifat Allah dalam dirinya. Nah, coba perhatikan bahwa tasawuf itu tidak hanya urusan membersihkan hati, tapi juga belajar tentang ma'rifat nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ngomong tasawuf itu akhlak doang, enggak. Akhlak bagian dari tasawuf, tapi tasawuf tidak terbatas oleh akhlak. Gitu ya. Dan orang membayangkan, oke, saya terimalah istilah akhlak. Tapi akhlak bukan akhlak yang kita pahami, akhlak sesama makhluk. Ada akhlak kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar akhlak itu maknanya begitu, barulah benar tasawuf itu akhlak. Berarti belajar akhlak juga belajar nama dan sifat Allah. Selama ini kalau belajar akhlak isinya apa?
penyakit hati, penyembuh penyakit hati. Berhenti di situ. Itu belum. Penyembuhnya apa? Penyembuhnya nama Allah. Yang dapat menyembuhkan luka di kolbu itu nama Allah. Luka apa saja? Luka dosa, luka makhluk, punya teman sakit hati, punya kekasih patah hati, itu bisa sembuh dengan nama Allah. Kalau rajin netesin nama itu dalam kolbu. Ya, kalau kolbu kita masih terganggu oleh nama makhluk, berarti namanya belum jadi obat karena belum masuk. Belum masuk, ya. Kenapa herbal itu kurang efek di badan? Karena orang minum herbal suka-suka. Minum hari ini, besok enggak. Minum sebulan lagi. Kenapa obat dokter yang kimiawi hari ini, yang kiblatnya ke barat, itu cepat sembuh? Karena orang rajin sesuai resepnya. 3 kali sehari. Dia minum 3 kali sehari. Teman saya, mohon maaf, ada perempuan, ya, dan suaminya kuliah S3. Mandul 7 tahun. Itu minum herbal setiap hari hamil. Setiap hari. Tapi nggak berlebihan, kan herbal itu juga sama kayak obat biasa, berlebihan ginjalnya rusak. Ya. Tapi kalau nama Allah berlebih di kolbu, nggak akan pernah berlebih. Kenapa? Innama wasi'ani kolbu abdi mu'min. Yang dapat menampung nama sifatku hanyalah kolbu hambaku yang mukmin. Mukmin nggak? Jadi nggak ada orang namanya keblinger zikir tuh nggak ada, keracunan zikir tuh nggak ada, keracunan wirid nih itu nggak ada. Yang ada dia berwirid tanpa mursyid lalu keracunan oleh was-was syaitan saat dia berzikir. Itu. Kalau dia punya mursyid nggak bakal. Kalau dia punya mursyid, ya, mursyid nanti ngasih resepnya dia. Mursyid tuh udah tahu, karena mursyid sudah pernah ngelewatin jalan dia. Makanya ada orang ini kasih zikir 100, ini cuma 40. Jangan iri. Kok dia 40 saya 100 gitu. Justru beruntung, tambah banyak harusnya tambah beruntung. Kalau zikirnya sedikit kan, berarti guru kita melihat ada sesuatu dalam diri kita. Ya. Oh, di diskon banyak nih. Berarti ada sesuatu masalah di diri antum itu. Ya, guru kita memahami. Belum sanggup nih orang zikir lama-lama ini. Gitu. Ya udah enggak apa-apa, ya. Maka kita nggak menyamakan zikir untuk pekerja, zikir untuk orang yang kerjanya lepas, zikir untuk orang yang tidak bekerja. Itu beda. Beda loh, ininya kurikulumnya beda, nggak bisa disamain. Maka saya tidak sepakat dengan sekarang selebaran zikir tarekat tertentu yang menyamakan semua muridnya. Nggak sepakat. Kita nggak nentang tarekatnya, tapi kita nentang sikap mursyid yang menyamakan kurikulum itu. Ya, menentang dari sini bukan berarti saya nyalahin, tidak, tapi saya tidak sepakat. Itu yang disebut ikhtilaf. Boleh beda nggak? Boleh aja, ya. Ini mukadimahnya panjang, saya ringkas saja, ya. Sampai ke bagian wa ashkuruhu. Aku bersyukur kepadanya. Ini kalimat, coba perhatiin, mukadimahnya sudah berisi marifat. Aku bersyukur kepadanya, kepada Allah. Wa huwa syakir wa syukur wal mashkur. Padahal syukur itu dialah yang sebenarnya yang bersyukur. Dan sifat syukur itu juga dari dia. Dan yang disyukuri itu juga dia. Apalah maksudnya itu? Nih contoh. Nabi ditanya, kenapa engkau sholat sebanyak ini wahai baginda, sedangkan engkau sudah diampuni dulu, sekarang, dan nanti. Apa jawaban beliau? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Syukurnya Nabi bukan ingin ditambah. Kalau antum syukur supaya ingin nikmat ditambah kan? Berarti kalau nggak ditambah nggak Nabi nggak begitu. Nabi, nah nih coba. Tubuh ini milik kita atau milik Allah? Serius nih. Berarti kita sholat pakai milik Allah atau pakai milik kita?
Ruh yang kita jadikan spirit sholat, yang dia menyembah Allah, itu dari hembusan Allah atau dari hembusan antum? Milik kita atau milik Allah? Oke. Terus milik kita mana? Jadi itu dia, dosa atau milik kita itu dosa. Jadi ketika kita bersyukur, kita bersyukur dengan benda, dengan sifat, dengan aset yang dia punya kepada zat yang memberikan semua itu. Maka tidak pantaslah orang, ini di tasawuf belajarnya. Di tasawuf itu nggak ada orang mencari pahala, nggak ada. Itu tasawuf pemula. Tasawuf pemula baca zikir apa supaya dapat apa gitu ya. Jadi antum mohon maaf kalau belajar zikir ini pelancar rezeki, zikir ini narik rezeki, zikir ini meramaikan warung, zikir ini naikin pangkat. Itu bukan tasawuf, bukan tarekat. Itu wirid hikmah biasa. Bukan hikmah aliyah, itu hikmah sufliyah. Kenapa? Dia berwirid, berzikir dengan amal yang tinggi untuk mengamankan dunia yang rendah. Paham di situ? Oke. Yang disebut bersyukur itu kita memuji sang pemberi, sang pemilik sebagaimana layak dia dipuji, itu baru disebut bersyukur. Coba doa munajat kita kalau sebelum zikir, sebelum ilahi anta maksudi, Allahumma inni ala zikrika. Nanti semua yang hadir mungkin bulan depan nanti ada ratib saman yang sudah saya ringkas, lalu di belakangnya nanti ada tawassul saman, nanti kita buat buku kecil, nanti kita bagikan semua ya untuk amalan antum ya, di sini nanti boleh dibawa pulang amalannya ya. Jadi ada ratib saman. Ratib saman itu amalan yang sudah disusun oleh Syekh Saman, nanti kita ringkas karena dia panjang. Ini zaman now orang bisa duduk sebentar juga hebat ya. Jadi ada idealnya baca ini, minimal baca ini gitu. Gitu ya. Insya Allah harus disesuaikan karena zaman sudah berubah. Zaman Syekh Saman belum ada handphone, belum ada YouTube, jadi orang nggak terganggu. Kalau wiridan aja, wiridan aja. Kalau sekarang baru mutar tasbih, handphone bunyi, handphone nggak bunyi pun dibuka, cari-cari. Betul nggak? Maka untuk mengimbangi itu ilmu-ilmu begini mesti diperbaharui tata cara pengamalannya. Ilmunya nggak usah diperbaharui, tata caranya yang perlu diperbaharui. Nggak bisa ala lama orang horor nanti ya. Mau antum ala saya dulu belajar saman janganlah ya. Kalau saya dulu belajar tarekat saman, nanti pada orang ngira belajar tarekat saman tuh jadi gila ya. Nanti udah diringkas tuh ya. Dulu kalau belajar samaniyah, wah masya Allah, dahsyat lah. Saya nggak usah cerita lah di sini ya. Yang tahu nih Dajem nih yang tahu nih.